wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la yamati ba'da amma ba'du. Faqala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan tema, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gemangkalamullah dari kelas 3A semester 3 PAI. Di sini saya akan menyampaikan materi kultur yang bertemakan puasa lebih dari sekadar lapar dan haus. Hadirin sahabat Isani, Memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang merahmati Allah, ketika kita mendengar kata puasa yang terbayang, seringkali adalah menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun sesungguhnya puasa jauh lebih dalam dari itu. Puasa adalah ibadah yang menyentuh hati, membentuk akhlak, dan mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang tadi telah dibacakan di mukadimah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah takwa, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi melatih diri agar semakin dekat dan takut kepada Allah. Puasa melatih kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Orang lain tidak tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Namun kita tetap menahan diri karena sadar bahwa Allah Subhanahu melihat kita. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allahu 'ala wa ja'ala kulla amali aini adama lahu illa sayyam wa innahu li wa annahu ajru." Yang artinya, tiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Puasa mendidik kita untuk jujur, karena yang mengetahui hakikat puasa kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menjaga lisan dan akhlak. Seringkali kita mampu menahan lapar, tetapi sulit menahan amarah dan lisan. Rasulullah SAW pun bersabda, "Man lam yad'u qawla yuri wa amalihi falaysa lillahi hajatun fi ayyad'u ta'ahu wa syaraba." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau berbohong dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menjadi peringatan bahwa puasa bukan hanya urusan perut, tetapi juga urusan lisan, mata, telinga, dan hati. Puasa melatih kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "As-shawamu junnah." Puasa adalah perisai.
Puasa menjadi perisai dari hawa nafsu dan perbuatan dosa. Ketika kita marah, kita dianjurkan untuk berkata, "Inna saum," sesungguhnya aku sedang saum, atau sesungguhnya kita sedang berpuasa. Ini adalah latihan kesabaran yang luar biasa. Puasa menumbuhkan empati sosial. Ketika kita merasa lapar, kita lebih mudah memahami penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari sinilah semula kepedulian, sedekah, dan kasih sayang. Puasa bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan puasa sebagai momentum perubahan diri. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, akhlak kita kembali seperti semula. Jadikan puasa sebagai madrasah rohani yang membentuk pribadi bertakwa. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.